Oke, banyak sekali teman-teman pengendara Matic yang memiliki ketidaktahuan tentang sepeda motornya, tipe ACG dan tipe dinamo. ACG berfungsi sebagai media penggerak atau starter langsung di sepul dan magnet itu. Kalau bahasa secara angel-angelenyong tidak tahu, saya akan menjelaskan bahasa ACG dengan versi yang paling awam. Yang paling awam ya. Apa sih ACG gue? Apa sih bedanya? Apa sih lain-lain? Seperti halnya para pengendara yang tidak tahu, kalau dijelasin dengan bahasa-bahasa yang angel-angel malah mumet. Begini gampangnya ya teman-teman. ACG artinya apa? Nyong orang ngerti. Pada intinya motor ini tidak ada dinamo starter konvensional atau starter lawas. Kalau pada motor-motor lama, Matic lama, baik Vario ataupun Honda Beat yang non ACG itu ada dinamo starternya. Nah, kalau di starter bunyinya kasar, kocrak gitu. Nah, umumnya orang awam memahami ACG itu halus, sedangkan non ACG itu starter kasar. Iya toh? Honda starter halus apa starter kasar? Nah, kalau starter halus ya ACG. Kalau starter kasar berarti masih versi dinamo. Kenapa dinamo itu kasar? Ya karena ada pinion yang harus digerakkan dan harus ada benturan sehingga bunyi cerak gitu bos. Nanti kalau ada motor jenis dinamo saya jelasin. Karena di hadapan kita ini ada motor tipe ACG. Ini ACG toh? Iya ACG kalau nggak salah. Kok bisa halus itu gimana? Jadi ini memiliki fungsi ganda sebagai penghasil listrik dan juga sebagai penggerak atau bisa jadi dinamo. Sistem arus bolak-balik. Pada saat motor mati seperti ini nggak bunyi, ketika dialiri listrik ini akan jadi penggerak ya, akan jadi penggerak. Jadi dia akan ada daya listrik masuk ke lilitan sehingga tarik menarik dengan magnet yang ada di sini akhirnya muter gitu bos. Jadi ya iki ya jadi dinamo, stator dan juga rotor. Apa sih bahasanya embuh nyoran. Jadi semua berada di sini teman-teman. Harganya tentu jauh lebih mahal dibanding dengan sepul dan magnet pada motor biasa karena ada sistem lilitan yang berbeda dan juga alat pendukung yang harus mumpuni atau harus sesuai dengan media ini. Makanya motor ACG itu mahal karena ininya juga mahal begitu ya. Lah permasalahannya apa saja sih? Wis rasa bahas mumet tentang ACG ki opo. Intinya kalian kan pengendara toh. Motor kalian punya masalah toh. Masalahnya apa? Saya jelasin dulu secara singkat tentang bagaimana sih cara kerjanya. Kalau tidak tahu cara kerjanya maka sulit memahami permasalahannya. Cara kerja ACG adalah di mana arus listrik akan dialirkan ke bagian ini. Nah, arus listrik ini akan mengubah sistem, kemudian akan membuat benda bulat ini berputar. Secara otomatis itu akan memutar krukas. Krukasnya muter, seher bergerak, bahan bakar masuk, motor menyala. Ketika motor sudah berbunyi, ini akan berubah menjadi penghasil listrik atau sepul. Penghasil listrik kayak gitu aja gampangnya. Nah, masalah yang sering muncul itu apa aja? Salah satunya adalah motor saya kalau di starter itu cuma denger suara nguk nguk gitu, padahal motor ACG ya toh. Kemudian kalau starternya nggak tok jreng, starternya nggak cek jreng, ada cenguk nguk nguk kan gitu, ngek ngek, ini umumnya seperti itu. Kemudian muncul kode-kode di speedometer, itu tanda tanda injeksinya itu, kode milnya itu nyala bos. Jadi jalan sekitar 3 km kode milnya nyala lip gitu, nyalanya nggak terang bang banget. Nanti kalau berhenti sebentar hilang lagi, tapi setiap jalan 3 kilo nyala lagi. Nah itu ada yang kayak gitu. Intinya seputaran dinamo, seputaran sepul dan seputaran masalah-masalah di sini ya ACG itu. Starternya nguk padahal akinya baru. Itu bisa jadi di sini kotor. Di dalam sini kotor dengan debu sehingga gap antara magnet dengan sepul itu terlapisi oleh debu, bisa jadi. Kalau akinya bagus ya, dengan catatan akinya bagus. Kenapa bisa begitu? Hantaran energi listriknya itu tidak maksimal. Efek dari adanya isolator dari debu itu sendiri. Ada pembatas yaitu debu atau kotoran. Cara dandan ini piye? Buka, bersihkan, pasang lagi.
Ya, nanti kita akan buka ini. Nah, kemudian sering muncul kode mil setiap jalan 3 kilometer. Itu pengaruh pada sensornya. Sensornya bisa jadi bocor. Sensornya bisa jadi mengalami banyak kotoran atau debu, sehingga mengganggu pembacaan sistem pada metode motor injeksi itu sendiri gitu. Caranya apa? Ya dibersihkan. Jadi sekali langkah bersihin itu bisa 3 perkara teratasi. Kemudian tadi apalagi tadi ya? Ya, ini bongkarnya agak susah ya teman-teman ya. Bongkarnya agak susah. Kemarin aja saya sampai kemeng nggak bisa copot iki. Nah, ini mau tak keluarin. Tak copot sih. Nah, perhatikan teman-teman, debu-debu ini bisa menyebabkan kinerja daripada sepul. Ini ya, ini sepulnya, ini debunya itu melemah. Bisa jadi pengisian motor kalian juga akan mengalami keterlambatan daripada seharusnya atau arusnya kurang kencang. Efek daripada debu-debu yang ada di sini, teman-teman. Debu ini terjebak di sini dan menjadi patas di sini. Akhirnya jadi kayak isolator gitu. Ini juga banyak sekali tuh. Nah, buat teman-teman yang punya motor matic, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan perawatan pembersihan pada bagian ini. Ada cara nggak kalau nggak harus dibongkar? Untuk membersihkannya tanpa bongkar gimana? Bisa. Ini kan seumpama gini ya. Ini posisi terpasang, debu ada di bagian dalam sana. Caranya adalah dibuka bagian sini, kemudian gunakan angin bertekanan tinggi lewat lubang-lubang yang ada di sini. Jadi buka aja ini, tapi magnetnya nggak usah nyopot. Soalnya nyopot ini agak susah ya, kenceng. Caranya tiup dengan kompresor atau angin bertekanan tinggi, prot gitu ya, ditekan terus angin. Nanti debu ini kan kering ya, debu ini kering kan. Nah, debu ini kering kan, dia akan terbang, tapi harus berulang agar kotoran itu bisa benar-benar keluar. Sebab ini ditiup ke sini dia lari ke sini, ditiup ke sini dia lari ke sini. Tapi kalau terus disemprot pasti bersih, pasti keluar. Oke. Nah, atau dari sebelah sini. Nanti tembakan terakhir dari sini. Ini kan ada lubang ini. Nah, ini ke area belakang di sini. Dari sebelah sini ditembak. Jos gitu ya, pakai angin. Pakai angin sekali lagi. Nih. Itu bisa membersihkan debu ya lumayan gitu. Kalau mau telaten lama bersihinnya ya bersih lah, bersih. Nah, seumpama pakai air gimana? Seumpama teman-teman ke tukang cuci, tukang cuci itu kan ada yang bertekanan itu. Nah, ini di sini tidak rekomendasi karena tekanan mesin cuci kan beda-beda ya. Kalau terlalu kenceng takutnya nanti ada yang ngelupas. Kenapa? Karena ada alat cuci yang tekanannya sangat tinggi, nanti bisa melukai. Ya tergantung kalian kayak gimana. Itu bertekanan tinggi bisa. Cuman air itu berbeda dengan angin. Debu yang ada di sini jadi basah ya, jadi basah nanti baru akan turun. Itu seperti itu. Disemprot bisa kok bersih, asal ini tidak terkontaminasi sama oli ya. Itu masalah starternya cenguk-cenguk, pengisiannya lambat, bisa jadi karena ini kotor aja. Bisa jadi karena ini kotor aja. Cukup bersihkan, pasang kembali, kemudian di reset untuk ECU-nya, insya Allah aman. Nah, ini buat teman-teman mekanik, kalau bongkar ini biasanya bagian sini suka diketrok. Nah, di belakang sini itu ada baut ya. Di belakang sini itu ada baut L. Itu ada pengalaman temen dikira ini baut paten duduk, akhirnya diketrok. Pada waktu diketrok malah patah. Jadi jangan diketrok. Kalau nggak pakai impact kan digetrok neken ke sana, trok patah. Nah, ini perhatikan nih. Soalnya ini bahannya adalah plastik, bahannya plastik, dan ini kalau digetrok tuh nanti pecah. Ini baut sensornya kan ada. Nah, kadang-kadang dikira baut apa namanya tapak duduknya paten gitu. Itu pengalaman aja. Ada teman punya kasus sininya patah. Malah ada yang sininya sampai compel karena bautnya macet, dipaksa akhirnya ini compel.
Nah, di sini masih pakai produk Mitsuba ya. Kalau Honda itu ini kotor sekali, dan di sini teman-teman bisa perhatikan debu-debu ini akan menghalangi daya magnetis dari magnet dan efek ke plat. Nah, di sini untuk kode milnya kadang-kadang terganggu karena ini sensor ini teman-teman. 1 2 3 4. Di sini tuh sensor. Kan di sini nggak ada tuh. 1 2 3 ini kan kosong. Nah, pada bagian ini sensor, ini kan ada ini. Ini sensor namanya. Nah, sensor ini tertutupi oleh debu-debu ini, teman-teman. Jadi kurang maksimal. Nah, ini kan, nah debu nih. Ya kan? Nah, ini biasanya ini dibersihin aja udah beres. Nah, ini sensornya ketutupan debu tebel banget. Karena posisi sensor lebih rendah ya, lebih rendah dibanding plat besinya. Nah, biasanya di sini jadi sarang debu nempel di sini. Nah, debu ini dibersihkan pakai sikat gigi, jangan pakai benda tajam ya, nanti merusak sensor. Jadi bersihkan dengan benda sikat-sikat yang lembut, bersihkan ya. Dicuci bisa nggak? Bisa, tapi hati-hati. Nah, ini sensornya. Nah, di sini ini kadang suka terjadi bocor ya. Kalau ini kena minyak, seumpama sil yang di sini ini bocor, ini teman-teman, terjadi bocor karter, tapi dibiarin olinya akhirnya sampai ke sini karena dia berada di bagian bawah ini ya kan, di bawah kan, perhatikan. Nah, dia di bawah, olinya ini naik ke sini teman-teman. Nah, lama-lama ini kan bahannya karet, di belakang sini ini karet, ini lama-lama lunak dia, efek oli panas yang terus menerus. Nah, ketika ini bocor nanti sensornya error ya, sensornya error itu kayak gitu. Nah, ini dibersihkan semuanya, dicuci bersih, lalu tiup dengan angin gitu, nanti dirakit kembali. Insya Allah masalah yang tadi saya sebutkan akan sedikit bisa ditemukan solusi. Kalau udah dibersihin kok masih kayak gitu, berarti bisa jadi sensor yang ini lemah ya, sensor ini lemah. Kalau sepul bermasalah jarang. Pada jenis sepul Mitsuba original itu jarang ada masalah ya, jarang. Ini sering, sensornya sering trouble.